Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok es krim. Hari ini mau mempresentasikan mengenai paper yang udah kita bikin dari 3 jurnal sebelumnya. Disusunnya sama Albina Trianora, saya sendiri dengan NPM 03, lalu ada Giza Safazia Akia dengan NPM 023, lalu ada Mahesa Alia Putri dengan NPM 029. Lalu yang pertama di sini ada abstrak. Di sini abstraknya lebih menjelaskan mengenai isi paper tersebut. Eh, Yaitu susu merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi yang diperoleh dari hasil pemerahan hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan unta. Susu memiliki banyak kandungan, yang paling utama adalah kalsium. Sumber kalsium paling tinggi terdapat pada susu. Kalsium adalah nutrisi yang terkandung dalam kelompok mineral, memiliki fungsi untuk mempercepat proses mineralisasi gigi dan sebagai bahan utama pembentukan tulang. Selain kaya akan kalsium, susu juga dapat diolah menjadi produk makanan seperti keju, yogurt, mentega, dan es krim. Pada tinjauan ini akan membahas mengenai es krim. Es krim merupakan olahan makanan setengah padat yang pengolahannya dengan cara membekukan tepung es krim dari campuran susu, lemak hewani atau nabati yang sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat dan biasanya dikonsumsi sebagai makanan penutup. Pembuatan es krim dengan metode tradisional dan mid modern merupakan metode yang memiliki perbedaan dalam proses produksinya, terutama pada proses pembekuan. Pembuatan es krim pada umumnya adalah pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, pengadukan, dan penambahan bahan-bahan lainnya. Tinjauan ini membahas mengenai alat apa saja yang digunakan, baik alat tradisional dan modern, serta mengetahui mass balance dari penggunaan alat tersebut, bahan-bahan dan pembuatan es krim, dan proses pembuatan es krim. Lalu ada kata kuncinya itu es krim, proses pembuatan es krim, alat dan bahan dalam pembuatan es krim. Mungkin bisa dilanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang dijelaskan pada paper. Jadi, pendahuluan di sini berfokus pada pembuatan es krim itu sebuah proses yang melibatkan teknologi, alat, dan bahan yang tujuannya menghasilkan produk berkualitas tinggi yang tidak hanya lezat tetapi juga memiliki manfaat. Dalam penelitian jurnal yang kami review, es krim tidak hanya dilihat sebagai makanan penutup, tetapi juga sebagai produk bernilai fungsional. Penelitian yang ada pada jurnal yang kami review menunjukkan bahwa inovasi seperti penambahan serat, pangan, dan probiotik tidak hanya memperbaiki tekstur, tetapi juga meningkatkan nilai gizi. Selain itu, teknologi modern seperti konsentrasi beku dan penggunaan perangkat lunak simulasi membantu menjaga kualitas nutrisi dan meningkatkan efisiensi produksi. Proses ini mencerminkan bagaimana pengolahan es krim berkembang menjadi lebih ramah dan bernilai tambah bagi konsumen. Selanjutnya ada bab 2 isi. Saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang yang kita review dari ketiga jurnal tersebut. Jadi dalam uh, subbab alat dan bahan ini untuk menghasilkan es krim yang berkualitas dibutuhkan alat-alat utama seperti blending tank, homogenizer, pasteurizer, dan freezer. Blending tank digunakan untuk mencampurkan bahan seperti susu, gula, dan krim hingga homogen. Proses ini diikuti oleh homogenisasi untuk memastikan distribusi partikel lemak yang merata, menciptakan tekstur yang lembut dan halus. Selanjutnya ada juga pasteurisasi dilakukan untuk membunuh mikroorganisme patogen dan menjaga stabilitas produk. Proses berlanjut ke pembekuan di mana pencampuran dibekukan sambil diberi udara untuk meningkatkan volumenya dan menciptakan tekstur dan rasa yang khas. Dari sisi bahan, komponen utama adalah susu, teh, krim, dan gula yang memberikan rasa dan tekstur yang khas. Stabilizer seperti Saktan Gum membantu menjaga stabilitas campuran, sementara emulsifier memastikan pencampuran sempurna antara lemak dan air. Inovasi tambahan seperti serat pangan dan probiotik meningkatkan manfaat kesehatan tanpa mengorbankan rasa. Subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh. Lalu dilanjut dengan proses pembuatan es krim. Di situ udah ada flowchart sederhananya dalam pembuatan es krim vanilla. Mungkin persiapan dan pembuatan es krim vanilla itu pertama ada blending tank.
yaitu tujuannya buat mencampur bahan-bahan utama. Lalu yang kedua ada homogenisasi, buat menghomogenkan campuran es krim. Lalu selanjutnya, lalu ada pasteurisasi yang buat menghilangkan mikroorganisme patogen dan enzim merusak. Lalu ada maturation tank buat mempersiapkan campuran untuk pembekuan dengan meningkatkan stabilitas dan kualitas rasa. Untuk prosesnya mencampurkan homogen dan pasteurisasi dipindahkan ke tangki pematangan selama 12 jam pada suhu 15 derajat Celcius. Lalu yang kelima ada flavoring tank, yaitu tujuannya untuk menambahkan rasa pada campuran es krim. Lalu yang keenam ada scrap surface heat exchangers yang buat membekukan campuran es krim secara cepat sambil mengaduk untuk menciptakan tekstur yang diinginkan. Lalu ada storage tank yaitu buat menyimpan es krim sebelum dikemas atau diproses lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada formulation and packaging lines yaitu untuk mengemas produk akhir untuk distribusi. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat yang digunakan pada pembuatan es krim ini yang sudah dijelaskan pada jurnal kami. Itu yang pertama di sini ada blending tank, yaitu yang berfungsi untuk mencampur bahan-bahan seperti susu, gula, sirup, glukosa, dan bahan lainnya. Kemudian ada volume yang beragam, yaitu ada 10,33 meter kubik, 15,45 meter kubik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada pasteurizer, yaitu yang berguna untuk mempasteurisasi campuran dengan menaikkan suhu hingga 72 derajat Celcius dan mendinginkan kembali. Kemudian alat ini memiliki rated throughput, yaitu sebanyak 40,35 liter per hour. Kemudian selanjutnya ada homogenizer, yaitu yang berfungsi untuk eh, memecah lemak menjadi partikel kecil untuk menciptakan tekstur yang lebih halus. Kemudian ada scrap surface heat exchanger, yaitu berfungsi untuk membekukan campuran es krim dengan cepat ke suhu -5 derajat Celcius. Kemudian ada freezers, yaitu untuk membekukan produk akhir ke suhu -10 derajat Celcius. Kemudian ada filling and packaging units, yaitu digunakan untuk mengisi dan mengemas produk. Kemudian ada CIP skids, yaitu untuk em, membersihkan peralatan secara otomatis menggunakan larutan alkali dan asam. Kemudian selanjutnya dari jurnal yang kami dapat, terdapat beberapa rumus perhitungan, yaitu yang pertama ada efisiensi pendinginan atau cooling load, yaitu dengan rumus Q sama dengan UA dikali delta TQ, dengan I adalah beban pendinginan dalam satuan kilowatt, kemudian ada U yaitu koefisiensi perpindahan panas total, kemudian ada A yaitu area permukaan perpindahan panas, dan ada delta T yaitu perbedaan suhu. Kemudian ada yang kedua ada konversi massa reaksi dalam PFR, yaitu 100x ke 100Y 100, di mana X adalah bahan awal seperti karbohidrat, glukosa, dan lain-lain, dan Y adalah produk es krim atau produk akhirnya. Kemudian selanjutnya ada kapasitas produksi tahunan dengan rumus batch size dikali dengan jumlah batch per tahun. Misalnya, kapasitas tahunan itu sebanyak 7.200 MT es krim dengan 684 batch per tahun. Selanjutnya ada analisis ekonomi, yaitu contohnya ada kapasitas tahunan pabrik es krim ini adalah 7.200 MT yang dicapai melalui 684 batch per tahun. Dengan siklus produksi 12 jam per batch, analisis ekonomi menunjukkan bahwa total investasi modal mencapai 18,5 juta dolar dengan biaya operasional tahunan sekitar 24 juta dolar. Dengan asumsi harga jual 2 dolar per kilogram untuk es krim dalam wadah dan 0,3 dolar per stick. Waktu pengembalian investasi diperkirakan 6,5 tahun, menjadikan proyek yang layak secara finansial. Kemudian ini untuk rumus yang bisa dihitungnya untuk biaya produksi unit itu rumusnya total biaya operasional dibagi dengan jumlah produk yang diproduksi dan ada payback time dengan rumus total investasi dibagi dengan pendapatan total dikurang dengan biaya operasional. Selanjutnya ada bab 3 yaitu penutup. Berdasarkan dari
3 jurnal yang sudah kami dapatkan. Pertama itu ada inovasi formulasi dengan penambahan serat pangan seperti inulin dan probiotik pada es krim terbukti meningkatkan nilai gizi, tekstur, dan umur simpan produk. Kemudian yang kedua itu penggunaan teknologi modern seperti konsentrasi beku dan membran dapat mempertahankan kualitas nutrisi sekaligus meningkatkan efisiensi proses produksi. Kemudian yang ketiga, simulasi proses produksi menggunakan perangkat lunak seperti SuperPro Designer memungkinkan optimasi proses dan peningkatan kualitas secara keseluruhan. Selain itu, kombinasi bahan alami dengan teknologi modern membuka peluang besar untuk menciptakan produk es krim yang baru dan lebih sehat dan inovatif. Kemudian, teknologi mutakhir juga membantu meningkatkan kualitas rasa, tekstur, dan nilai gizi produk secara signifikan. Yang terakhir, yaitu ada efisiensi produksi dan keberlanjutan menjadi fokus penting bagi industri es krim untuk mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai review jurnal yang sudah kami dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.